dan Mau'idatul Hasanah dari Al-Habib Fahmi bin Harun Al-Mutahhar, maka kepadanya dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad bi maulidil hadi. قد ضاعت الأكوان بمولد الهادي قد ضاعت الأكوان يا بهجة
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah khassahu sallallahu alaihi wasallam bi ashrafil manasibi wal maratib. أحمده على ما منح من المواهب. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja puji syukur yang tak akan pernah terhingga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Kita berkumpul bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu berharap akan rahmat Allah, selalu meminta, memohon daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harapan mereka mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadir bersama kita Al-Ustaz Sarijo, Al-Ustaz Sarikan, Al-Ustaz Muzaki, Bapak Usman Abdul Aziz, dan juga sahabat MWK Nahdlatul Ulama Pontianak Utara, Ustaz Khalil, Ustaz Saiful Anwar, dan juga Romo Kiai Dr. Usman MPDI, dan juga Bapak Harun serta para sesepuh tokoh masyarakat yang berada di Gang Haji Said, Jalan Kebangkitan, Pontianak Utara. Dan yang saya hormati dan saya muliakan akhina Al-Ustaz Ahmad Maulana, dan juga adik-adik kami, sahabat kami yang sangat-sangat kami cintai daripada majlis kebanggaan kami, Miftahus Syafa'ah, yang mudah-mudahan mereka dari tadi telah menghibur rohaniah kita, menghibur hati kita,
menghilangkan kegundahan, kegalauan di dalam pikiran kita dengan bersenandung, beruluk salam kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka semuanya, dan juga semua para pecinta majlis Rasul, para pecinta habaib, para pecinta ulama dan para kiai, para asatid, para alim, adinda-adindah kami yang alhamdulillah tetap kontinu mengibarkan bendera solawatnya sebagai bentuk bukti mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang ingin nantinya dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, dan harapan mereka agar bisa mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Dan juga kaum wanita, para wanita muslimah salihah yang kita doakan mereka semuanya insya Allah masuk surga dengan syarat taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad, dan juga taat kepada suaminya. Amin ya Rabbal. Wabil khusus dan teristimewa anak-anak kita semuanya, adik-adik kita semuanya, yang mereka ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, yas'alunaka 'anil yatama, ya Muhammad, jikalau dirimu selalu ditanya tentang anak-anak yatim piatu, qul, katakan, islahun lahum khairun, berbuat baik, berislah, artinya menyantuni mereka, memberikan perhatian kepada mereka, memberikan harapan-harapan yang pasti kepada mereka adalah sangat baik. Wa in tukhalituhum, dan jikalau kalian berkumpul, kalian bergabung bersama mereka, fa ikhwanukum, mereka adalah saudara-saudara kalian. Jadikan mereka sebagai seperti anak kandung kalian, jadikan mereka seperti adik kandung kalian. Insyaallah mereka ini adalah naungan-naungan yang selalu diperhatikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak hadis menceritakan tentang kemuliaan daripada derajat anak-anak yatim ini. Bahkan ratusan hadis yang telah disebutkan oleh para ulama kita melalui daripada hadis-hadis mereka semuanya, bagaimana agar kita menghormati, menghargai, bahkan menyayangi, memberikan perhatian yang khusus kepada mereka anak-anak yatim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri lebih-lebih memperhatikan mereka para anak-anak yatim. Maka kita doakan mereka, bukan hanya pada malam hari ini saja mereka disantuni, bukan hanya pada bulan Muharram saja atau bulan Rajab saja seperti malam hari ini, bahkan setiap hari kita di saat diberikan kemampuan, kita wajib untuk memperhatikannya. Jauh lebih penting bagi kita semuanya yang telah diberikan oleh Allah kemampuan, kelebihan daripada finansial, kelebihan daripada segala-galanya, maka pendidikan agama jauh lebih penting untuk mereka semuanya. Mudah-mudahan mereka menjadi kebanggaan Nabi Muhammad, penerus perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan juga kita tidak melupakan, ya, kita mengucapkan mabruk, alfa mabruk kepada Nahdlatul Ulama yang telah sampai umurnya 1 abad. Kita doakan almarhum, al-maghfurillah, al-allamah, al-alim Kiai Haji Hashim Ash'ari
beserta para pengikut-pengikut beliau, para murid-murid beliau. Kita doakan Allah jadikan kuburan beliau taman daripada taman-taman syurga. Dan semua mereka para pecinta Nahdlatul Ulama, insyaallah bukan hanya dikumpulkan bersama Romo Kiai Haji Hashim Asy'ari, terlebih-lebih akan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kami, dari majlis kami mengucapkan mabruk alfa mabruk, keberkahan untuk Nahdlatul Ulama yang ke-1 abad. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kekuasaan daripada Allah, dengan kudrat iradatnya Allah, Allah kembalikan kita di tahun yang begitu berkah, di bulan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian sesekali melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajabu Mudhar bainal Jumada wasya'ban, salasatun mutawalliyat, 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab, yang terpisah antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Maka Rajab tersendiri, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rajab ini menjadi mulia karena di dalam bulan Rajab ini banyak sekali daripada keagungan, kemuliaan yang Allah tampakkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak rahasia-rahasia ilahi yang diberikan sebagai hadiah terbesar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat mereka memahami akan makna daripada kemuliaan Rajab. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap masuk di bulan Rajab ini beliau selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini adalah doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kata Nabi, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami nanti di saat memasuki daripada bulan suci Ramadan. Amin. Dan juga di bulan Rajab ini para aslafun salih, terlebih-lebih salah seorang ulama dari kota Madinatul Munawwarah, di dalam kitab beliau disebutkan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Di situ para ulama apabila memasuki daripada bulan Rajab ini, selama 30 hari penuh tidak pernah meninggalkan daripada zikir yang sehabis salat Isya dan sehabis salat subuh mereka membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini dibaca setiap habis salat Isya 70 kali dan habis salat subuh 70 kali. Cara membacanya banyak versi, Pak. Kalau kita biasanya di pesantren itu setiap habis salam, habis salat 5 waktu, terlebih-lebih habis salat subuh dan Isya, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum zikir istighfar, maka kita langsung membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dibaca 70 kali. Apa manfaatnya hadirin? Manfaatnya begitu besar.
Di antaranya kata para ulama, di situ ada 3 permohonan hamba kepada Tuhannya. Yang pertama, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Siapa di antara kita yang saat ini dan di detik ini tidak memiliki dosa dan kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kekeliruan di dalam kehidupan kita, baik yang berhubungan kepada Allah maupun kepada sesama hamba Allah? Kita sadar hadirin, terlebih-lebih diri saya, kita sadar kita semua adalah yang pernah melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin membuat Allah jauh memberikan rahmatnya kepada kita. Maka kesempatan emas bagi kita semuanya pada malam hari ini untuk istirja, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih di dalam momen yang sangat begitu berkah ini, di dalam hati kita selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan malu menolak doa dan permohonan hambanya, terlebih-lebih yang berkaitan dengan ampunan, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah malu mengembalikan dengan sia-sia, tetap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengampunan tersebut. Yang terpenting panjenengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menolak daripada permohonan kita. Wada Allah wa antum muqinun bil ijabah. Yakinlah dan doalah kepada Allah, maka sampean, jenengan semuanya, kita semuanya wajib yakin, karena doa kita, permohonan kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, manusia yang tidak ada dosa, manusia yang tak pernah berbuat salah, bahkan sedikit aib, secuil aib di dalam kehidupan Nabi itu tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana ketawaduan beliau kepada Tuhannya? Setiap malam beliau sujud, yang kita tahu cerita ini sampai bengkak mata kaki beliau, sampai beliau menumpahkan air mata basah daripada janggut beliau. Ini semerta-merta permohonan daripada beliau kepada Allah. Sehingga Sayyidatuna Aisyah di dalam riwayat, saking khawatirnya Nabi Muhammad ini setiap malam sujud begitu lama, beliau mengambil daripada satu tongkat kecil ataupun satu batang kecil, beliau angkat jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawatir kenapa Rasulullah ini sujud begitu lama, apakah Nabi telah menghadap kepada Tuhannya atau tidak. Ternyata bergerak jari Nabi Muhammad, berarti Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Bangun Nabi Muhammad setelah selesai daripada solatnya, menyelesaikan daripada ibadahnya. Sayyidatuna Aisyah berkata, ya Rasulullah, lima taf'al dzalik? Kenapa anda berbuat seperti ini? Ghafarallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dzambik. Bukankah dosamu wahai Nabi, bukankah kesalahanmu tidak ada wahai Rasulullah, bahkan semua telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu indah jawaban Nabi, dengan jawaban yang tawadhu, rendah dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Apakah aku enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur ya Aisyah? Ini bentuk ketawaduan Nabi. Ya, beliau tidak pernah sedikit pun menghabiskan waktunya kecuali hanya berdoa-doaan kepada Allah. Hanya menjadikan hidupnya ini selalu romantis bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, warhamni, rahmati aku, rahmati kita semuanya ya Allah yang hadir ini. Kita hadir ini hadirin bukan karena kita ini adalah orang yang terpandang. Ingat dan perlu kita camkan baik-baik, di saat kita datang kita disambut,
Bahkan mungkin mobil kita dibuka, sendal kita diputar arah, kita disambut, dicium tangan kita. Apakah kita orang yang memiliki kemuliaan, yang memiliki derajat, atau nama kita tertera di banner-banner setiap jalan-jalan, atau di setiap Facebook, setiap media, bahkan setiap ucapan kita, setiap apapun yang kita sampaikan mendapatkan pujian, bahkan mendapatkan like, subscribe, ya, mendapatkan daripada hitungan-hitungan jumlah, penghitungan daripada angka-angka yang selalu bertambah karena hebatnya kita berbicara. Apakah kita termasuk seperti itu dan kita menganggap bahwa diri kita dengan itu kita mulia? Tidak, hadirin. Ingat, kita bisa seperti itu karena Allah masih menutupi kekurangan di dalam hidup kita. Ingat itu, kita renungkan. Ya, kemudian kita mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan ilmu. Apakah kita ini karena belajarnya yang hebat, atau bangun malamnya yang kuat, atau ngaji kitabnya yang getol, atau baca kitabnya yang pintar, sehingga kita mampu untuk semuanya? Bukan. Min fadli Rabbi, daripada keutamaan Allah yang Allah berikan kepada antum. Sampai mendapatkan kekayaan harta benda, rumah mewah, harta benda, simpanan daripada tanah di mana-mana. Bahkan Anda adalah orang yang terpandang dengan kekayaan. Apakah kekayaan Anda karena hasil daripada jerih payah Anda semata? Tidak. Itu semuanya adalah usaha ataupun daripada kehendak Allah yang diberikan kepada panjenengan. Diberikan wajah cantik nih bini, diberikan wajah tampan kayak lakinya ini, diberikan kekuatan badan, badannya bagus, sexpack, ya, bagus badannya. Apakah karena sampai menjaga itu semuanya karena perawatan wajah? Bukan. Karena perawatan, karena fitness dan lain sebagainya? Tidak. Itu semuanya min rahmatillah, daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin, kita ini nanti dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena banyaknya ibadah kita, bukan karena banyaknya sholat, puasa, sedekah, umroh, haji, beramal soleh. Bukan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah nanti yang masuk surga itu bukan karena amalnya? Bukan. Walaupun dirimu ya Rasulullah, walaupun diriku, kata Nabi Muhammad. Lihat, sekelas Nabi Muhammad menyatakan walaupun diriku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bukan karena ibadah, bukan karena banyaknya puasa, bukan karena sering ke kota Mekah dan Madinah, tetapi illa an yatagammadiyallahu min rahmatih. Artinya apa? Karena Allah telah memberikan rahmatnya kepadaku. Nah, makanya kita harus syukur ya. Setiap hari ini kita minta rahmat. Rahmat itu artinya kita minta ridho Allah. Makanya doanya para ulama, coba lihat, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu doanya ulama. Jadi belum minta surga, belum minta perlindungan daripada neraka, awal daripada doanya para kiai kita, para ulama habaib kita, apa doa mereka? Nas'aluka ridhaka. Kami memohon ridhamu ya Allah. Sebelum segala sesuatu ini ada, maka kami minta dulu ridhamu. Kalau sudah Allah ridha, maka tidak ada artinya pengaruh manusia itu. Mau manusia mencelah kita, mencaci maki kita, menghina kita, membuli kita, meremehkan kita, tidak memandang kita, menutup sebelah mata kepada kita, tetapi Allah ridha kepada kita, maka itu semua tak akan berarti. Allah yataharrak alladhi yuharrikul qulub, Allah alladhi yuqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati manusia, yang menggerakkan hati manusia semuanya. Jadi kita harus yakin hadirin. Dan yang ketiga apa? Wa natubu ilallah wa tub alayya, dan terimalah taubat kami. Kita dianjurkan hadirin
Setiap malam itu ya setelah tahajud tambahlah salat taubat, usalli sunnatan taubah raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi salat taubat ini bukan hanya di saat ada manusia melakukan dosa besar ya, kemudian dia sadar dia bertobat, tidak. Kita ini pun setiap malam habis tahajud itu berdiri 2 rakaat sebelum witir salat taubat, baca zikir yang kita tahu, silakan, ayat yang kita hafal silakan. Yang terpenting bagaimana membuat Allah bahagia kepada kita. Amin ya rabbal. Padang bulan padangi koyo rino rembulane sing awe-awe padang bulan Bintang
Mana suaranya? Yang kompak. Yang sebelah kanan yuk semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa nuril izinkan ibu para bangsa demi negara, demi ulama, maju. Wahai barisan ansor serbaguna, teruskanlah berjuang demi agama, demi negara, demi ulama, maju. Masya Allah. Lanjut. Sallallahu Nabi Muhammad. Masya Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di segmen yang kedua, pembahasan yang terakhir daripada kajian malam hari ini, beliau sebelum di Isra wal Mi'rajkan, tentunya ada hal, perkara, ujian yang beliau hadapi. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini hanya dianugerahkan dan sebagai hadiah terbesar diberikan oleh Allah, khusus, spesial, teristimewa untuk kanjeng Nabi, tidak untuk para nabi bahkan rasul yang lainnya. 1 tahun sebelum beliau hijrah, tepatnya pada umur beliau 52 tahun, Nabi Muhammad SAW pada waktu itu mengalami daripada kesedihan yang membuat hati beliau betul-betul goyang pada waktu itu. Hati beliau pada saat itu sangat begitu tidak tenang, karena beliau ditinggal pergi oleh 2 orang manusia yang mendukung daripada perjuangan dakwah beliau, manusia yang membela beliau, manusia yang mengorbankan harta benda, jiwa, raga untuk pengorbanan daripada Nabi Muhammad di dalam meneruskan
perjuangan daripada risalatullah Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidina Abu Talib. Paman beliau ini wafat dalam selang waktu hanya beberapa bulan saja dari kedua ini. Maka pada saat itu Nabi Muhammad dalam keadaan agak susah. Ya, kenapa? Mendengar daripada wafatnya Sayyidah Khadijah, wafatnya Sayyidina Abu Talib, maka orang-orang yang di luar Islam pada waktu itu mereka mencibir, mencaci maki, menghina, membuli, bahkan tidak sedikit daripada mereka yang terang-terangan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka tentunya Allah tidak tinggal diam. Allah tidak akan pernah tinggal diam akan perkara tersebut. Allah sampaikan sebelum daripada lembaran Al-Isra itu masuk, maka ada lembaran An-Nahl, surah An-Nahl di ayat yang terakhir. Di situ tuh Allah menyampaikan apa? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah wahai Muhammad, apa yang telah kau tabahkan, yang telah kau sabarkan, itu semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahzan alaihim, jangan engkau bersedih wahai Muhammad, jangan engkau merasa resah, jangan engkau merasa gundah gulana wahai Muhammad. Wala taqu fi daiqin mimma yamkurun, dan jangan sampai membuat dadahmu sesak wahai Muhammad. Tuhanmu tidak akan membiarkan dirimu dalam keadaan sendiri. Tuhanmu tidak akan pernah membiarkan dirimu dalam keadaan sedih wahai Muhammad. Sekalipun mereka berbuat makar kepadamu, mereka jahat kepadamu, mereka menudingmu, mereka mengancammu. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya innal ladzina amanu wattaqaw, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa itu akan selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tegarlah hati Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya di saat seseorang seperti kita hadirin, di saat kita di dalam kebingungan, tetapi ingat, di garis bawahi, kebingungan Nabi Muhammad ini bukan kebingungan dunia, seperti kita memikirkan di saat duit kita tidak ada di kantong, seperti kita memikirkan di saat kendaraan kita tidak ada bahan bakarnya, seperti kita memikirkan di saat dapur kita tidak mengepul. Kita mulai bingung, kita mulai pusing, bagaimana mencari duit, bagaimana mendapatkan uang. Nabi Muhammad berpikir jauh daripada itu. Tentunya kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad, kegundahan yang telah dialami oleh Nabi Muhammad, ini adalah kesedihan dan kegundahan daripada jangka panjang akan keberlangsungan hidup umatnya hingga akhir zaman nanti. Nabi Muhammad SAW akhirnya pergi, meninggalkan daripada tempatnya dan menuju kepada salah satu rumah saudara rodoan. Kalau kita bilang saudara sesusu beliau yang tidak batal daripada air wudu, yaitu Sayyidatuna Ummu Hani. Di situ beliau numpang beberapa hari untuk menenangkan pikirannya, untuk merefresh daripada pikirannya. Dengan apa? Dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Kalau kita kan beda, Pak. Di saat kita punya masalah, kita merefresh pikiran kita, kita pergi ke kita jalan-jalan. Nabi Muhammad tidak. Beliau menenangkan pikiran, masuk ke kamar, kunci itu kamar, hanya ingin bermesraan kepada Tuhannya Allah, hanya ingin berdua-duaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
menangis, berkeluh kesah, mengadu akan kegalauannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa hari, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, jumhur para ulama bersepakat pada malam Senin Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril beserta jajaran para malaikat. Atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Jibril, kau datangi itu kekasihku Muhammad, jangan kau biarkan kesedihannya berlarut-larut. Panggil, undang Muhammad ke hadiratku. Aku ingin menghibur Nabi Muhammad kekasihku. Aku tidak ingin air matanya jatuh ke bumi, kata Allah. Sampaikan kepada kekasihku, wahai Jibril. Datang Jibril membangunkan Nabi. Kemudian Nabi Muhammad dibangunkan dan dibawa ke sebuah batu yang mulia, batu yang suci yang bernama Hijr Ismail. Di situ Nabi Muhammad SAW dibaringkan tubuh beliau, dibaringkan dadah Nabi Muhammad itu melakukan proses yang namanya syakus sodar, pembelahan dadah. Dadah Nabi Muhammad dibelah oleh malaikat Jibril. Jangan tanya pakai apa belahnya, Bib. Jangan sampai tanya, pula Pak, saya nggak paham. Tanya Jibril. Ya, yang jelas bukan pakai alat-alat yang ada sekarang ini. Dibelah dadah Nabi Muhammad. Nah, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengisi daripada berbagai macam kemuliaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Najamuddin Muhammad Najamuddin Al-Khayti di dalam kitabnya Dardir Mi'raj. Ini ma'ruf kitabnya. Di setiap pondok-pondok pesantren salaf memiliki kitab Dardir Mi'raj ini tentang Qissatul Mi'raj. Syekh Muhammad Najamuddin Al-Khayti menyebutkan, di saat dadah Nabi Muhammad dibelah oleh para malaikat, di situ Allah mengisi dada Rasulullah dengan berbagai macam keistimewaan daripada Allah yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Dikatakan ada 3 sifat kemuliaan yang ditanamkan di dalam dadah Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menghadap kepada Allah dalam peristiwa Mi'raj. Yang pertama, kata para ulama, Allah mengisi daripada ilman, keilmuan yang begitu sangat luar biasa, sehingga tidak ada menandingi keilmuan Nabi Muhammad SAW. Siapapun nabinya yang pintar, siapapun rasulnya yang alim pada saat itu, tidak akan pernah mampu menandingi keilmuan Nabi Muhammad. Ana madinatul ilm, aku adalah kotanya ilmu. Tidak ada yang mampu menandingi kealiman daripada ilmu Nabi Muhammad. Bahkan beliau dikatakan sayyidul ulama, adalah pemimpinnya para ulama dunia wal akhirat. Nabi Muhammad SAW diisi daripada keilmuan, kemudian iman, keyakinan yang mantap kepada Nabi Muhammad, sehingga nanti sepulang daripada Isra wal Mi'raj, hati beliau tetap tegar, tidak akan pernah bisa digoyangkan oleh siapapun, sekalipun yang membenci dan ingin mengubah daripada pendirian Nabi. Tetap kuat baginda Rasulullah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hilman, sifat kasih sayang, sifat penyabar. Karena apa? Nanti pada kepulangan peristiwa Isra wal Mi'raj pasti ada orang-orang yang tidak akan percaya dengan perjalanan beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada dada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Jibril datang membawa seekor buruk, yang buruk tersebut menunduk, menangis, merintih, berteriak, histeris, takjub melihat ketampanan, keindahan daripada Nabi Muhammad. Beliau katakan kepada Jibril, ya Jibril, manusia inilah yang aku tunggu-tunggu selama ribuan tahun, wahai Jibril. Dari mana engkau mengetahui beliau menjadi orang yang mulia, wahai Buraq? Iya, wahai Jibril,
sebelum Allah menciptakan beliau dan segala sesuatu, Allah menciptakan daripada Jannatul Barq, yaitu surga bagi para binatang buruk. Jadi buruk itu punya surga, Pak. Ya, namanya Jannatul Barq. Ya, surga bagi para buruk itu. Isinya itu jutaan di dalam itu. Setiap hari, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga ribuan tahun, aku selalu menangis. Aku tak bisa untuk menikmati daripada makanan surga, bahkan minuman yang menyegarkan, bahkan fasilitas di dalam surga yang diberikan oleh Tuhanku Allah. Tidak aku nikmati, wahai Jibril. Aku menunggu ini manusia. Dari mana engkau tahu manusia ini mulia, wahai Buraq? Tertulis di keningku satu kalimat yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur. Aku yakin, aku beriman kepada Tuhanku Allah, dan aku tidak akan mungkin menyembah kepada selain Allah. Dan tapi aku bertanya, ya Jibril, Muhammad ini disandingkan dengan nama Allah, berarti ini Muhammad makhluk, dan tidak mungkin Allah menyandingkan namanya, melainkan nama yang disandingkan adalah nama seorang makhluk yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Aku kepengin ketemu dengan orang ini. Alhamdulillah, wahai Jibril, kau telah memilih aku dari sekian jutaan buruk. Aku terpilih. Ini orang menaiki daripada punggungku. Aku gembira, aku bahagia. Tangisanku ini adalah luapan kerinduanku kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini Buraq sebelum menerbangkan Nabi Muhammad bertanya, lanjut apa tidak nih? Lanjut. Saya dengar apa? Minum kopi, Pak. Sombong. Mau sombong tak apa-apa sudah. Sponsor. Ya. Terus. Sampai terus dulu kak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Buraq menangis menjadi-jadi, tapi sekarang aku senang, bahagia. Ya Muhammad, wahai kekasih Allah, sebelum aku menerbangkanmu, sebelum kau naik ke punggungku, aku mohon satu saja. Apa wahai Buraq? Kata Nabi Muhammad, aku telah melihat wajahmu. Aku telah menatap keindahan nur yang ada pada wajahmu, nurnya Allah. Sekarang aku mohon, bisa nggak aku ini berkumpul bersamamu? Ya Allah, seekor binatang yang nggak punya akal, seekor binatang, maaf Pak, seekor hewan, maaf Ibu ya, ini nggak punya akal berharap berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita? Fakaifa nahnu? Bagaimana dengan kita semuanya hadirin? Bukankah kita hadir pada malam hari ini, kita kepengen ketemu dengan Nabi Muhammad? Kita merayakan semua momen. Kita dari mulai Maulid, Muharram, Isra, apapun momennya. Bahkan di momen pernikahan, khitanan, kita membaca sholawat. Apa harapan kita kepada beliau? Seekor binatang berharap berkumpul dengan Nabi Muhammad. Hadirin, kita renungkan hal ini. Kita semua ini tidak bisa mengandalkan daripada apapun yang kita miliki. Jauh ibadah kita dibandingkan beliau, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in, para ulama dan para habaib kiai kita, jauh kita hadirin. Ini Nabi Muhammad yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Maka jangan sampai hadirin, panjenengan di dalam hati panjenengan tidak berharap ya untuk tidak berkumpul dengan Nabi Muhammad. Harapan panjenengan di dalam doa panjenengan, di saat panjenengan sholat, berharap kepada Allah, ya Allah, kumpulkan aku bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan haramkan mataku untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rizki yang halal, yang berkah, yang banyak, sehingga aku bisa menginjakkan kakiku ke Madinatul Munawwarah, dan aku bisa bertawassul di hadapan makam Nabi
nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Ini binatang buruk hanya meminta satu permohonan. Maka Nabi pada saat itu mengiyakan, anti ma'iya fil jannah, engkau akan bersamaku nanti di dalam surga wahai Buraq. Tenang engkau wahai Buraq, engkau yang aku naiki punggungmu, kau akan bersamaku, bukan hanya kau menemaniku saja pada saat ini, pada malam Isra wal Mi'raj, tetapi engkau nanti akan menemaniku di dalam surga Firdaus. Ini Buraq Pak, gembira Pak, bahagia sampai lupa jingkrak-jingkrak Pak. Kau jingkrak-jingkrak sampai orang kayak dapat duit gitu ya, tiba-tiba sampean diberi duit ya. Contoh saya turun dari panggung, tiba-tiba panitia beri saya 1 M. Beb, 1 M Beb, untuk apa? Ngisi pulsa Beb. Ya, mungkin nggak tahu ya, untuk apa 1 M Pak? Paket Beb, paket. Oh, wajib. Senang apa tidak? Senang. Ada yang tidak senang duit sini? Ada yang tidak senang duit sini? Ibu-ibu senang PC, Bu. Senang PC ya? Obeng. Bukan obeng. Obeng. Ya Pak. Senang ini Buraq, bahagia. Ya Allah, belum pernah mendapatkan jawaban seindah ini. Pasti sudah ini. Akhirnya terbang Buraq bersama Nabi Muhammad. Ya salam. Ya, perjalanan yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, "Thumma arudtuhu min al-arshi qabla an yamrud al-farshu wa qad nala jami' al-ma'arif fa idha shurrifat turbatu taybata minhu bi ashrafi qalab sa'at ilayhi al-arwahul muhibbin ala al-aqdami wan najaib Allahumma salli wa sallim wa barik alaih." Kembali Nabi Muhammad itu dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, tempat duduk beliau masih panas Pak. Jadi kalau orang itu duduknya lama, kemudian dia berdiri, masih panas bekasnya. Beliau sudah kembali. Bahkan perjalanan Nabi itu sebelum subuh, Nabi Muhammad sudah kembali ke dunia. Saya tidak akan cerita begini dan begitu apa yang didapatkan oleh Nabi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Akhir daripada segmen ini, kita melihat daripada ujung ayatnya. Ya, ujung ayat tersebut Allah meletakkan daripada sifat Asmaul Husna. Innahu huwas sami'ul basir. Sami'ul, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Kalau kita pikir-pikir Pak, dengan otak kita, kalau ayat ini diawali dengan subhanalladzi asra, ya kan, itu menceritakan tentang ta'ajjub daripada makhluk yang terpilih, insanul mukhtar, ya, manusia yang terpilih. Kenapa Allah ujung ayat tersebut innahu huwas samiul basir? Kalau otak kita yang dangkal ini, kenapa tidak mengatakan innahu apa qadirun, apa pakai kalimat yang lain? Sesungguhnya Allah yang maha besar, yang maha mampu. Kenapa Allah menggunakan innahu samiul basir? Disinilah kata para ulama nih, kata para ulama bahwasanya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu Allah ingin menampakkan semua apa yang terjadi kepada kekasihnya. Allah ingin melihat langsung, Allah ingin mendengar langsung apa yang terjadi di dalam perjalanan Isra sampai Mi'raj, sampai bertemu kepada Allah, sampai mendapatkan daripada perintah salat yang awalnya 50 menjadi 5 waktu ini. Ya, nah itulah hikmahnya ya. Masya Allah, akal kita nggak akan mampu. Ya, kalau orang ahli kitab, ya, yang pandai baca kitab, kenapa kok innahu was samiul basir ya?
Nggak akan mampu terjangkau dengan kepala kita. Sekalipun panjenengan pandai baca kitab kuning, kitab apa, tapi ini beda ini. Ini yang dibuat bukan manusia yang membuat, bukan Nabi Muhammad yang membuat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama memberikan jawaban, Allah ingin memperlihatkan kepada mereka bahwasanya apapun kejadian yang telah terjadi pada diri Nabi Muhammad dari mulai beliau Isra sampai Mi'raj itu dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menyikapi peristiwa Isra wal Mi'raj, hikmah yang paling terbesar tidak ada lain, kita patut bersyukur bahwa Isra wal Mi'raj ini, yang pertama, Nabi kita Muhammad terpilih menjadi Rasul yang dibawa oleh Allah untuk merefresh, menyegarkan jasad dan rohania serta pikiran beliau, bukan menghadap manusia Pak, tetapi menghadap Sang Khalik. Semua Nabi dan semua Rasul berharap ingin bertemu kepada Allah. Semua Nabi dan Rasul berharap agar derajatnya diangkat oleh Allah. Tetapi Nabi Muhammad, beliau tidak berharap. Kenapa? Beliau malu meminta terus kepada Allah. Tetapi Allah faham, ini manusia bukan manusia sembarangan. Manusia yang menjadi kekasih Allah, Habibullah, pilihan Allah, kekasih Allah, yang disayangi Allah. Sebelum beliau meminta, Allah memberikan. Nabi Musa meminta, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, luaskan dadaku ya Allah, luaskan dadaku ya Allah. Tetapi Allah berkata kepada Nabi Muhammad, kau tidak perlu meminta wahai Muhammad, alam nashrah laka sadra, bukankah kami telah meluaskan dadamu wahai Muhammad. Subhanallah. Dan yang kedua, Nabi Muhammad telah mendapatkan mandat, mendapatkan amanah besar bagi beliau, sahabat beliau, serta umat beliau sampai akhir zaman, sampai hadir pada malam hari ini. Khususnya mereka yang sudah baligh, khususnya mereka yang sudah dewasa, laki bini semuanya, diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan tidak boleh untuk diwakilkan. Adakah sholat diwakilkan? Ustaz, Habib nggak bisa sholat, tolong wakilkan ya. Kenapa Habib? Sakit demam. Bisa diwakilkan sholat. Mau sedekah Pak? Bisa. Ustaz, tolong nanti kasihkan ke Ustaz ya, sebelah antum. Saya nggak bisa ngasihkan. Kenapa Habib? Tangan saya sakit. Bisa, tapi sholat nggak bisa diwakilkan. Makanya Nabi Muhammad menerima perintah sholat, tidak boleh ada wakil, tidak boleh ada ajudan yang mendampingi beliau. Ya, cukup beliau. Jibril hanya ke langit ke-7. Sampai Jibril melangkah, habis terbakar sampai Jibril. Jangan. Cukup kekasihku Muhammad saja yang menghadapku. Aku ingin bertatap langsung, berdua-duaan dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan daripada oleh-oleh, yaitu sholat 5 waktu. Makanya yuk para pemuda-pemuda nih ya, jangan sampai panjenengan hadir di majlisnya habaib, majlisnya kiai, majlisnya ulama, sholawatan ya, tapi subuhnya jam 10. Ada tak seperti itu? Nih bini, yasinan malam Jumat. Wah, yasin wal Qur'anil Hakim. Tapi sebelum ya baca yasin nggak sholat. Ya, sholat kita sampean. Jangan minta sholat boleh. Yang penting kan yasinan Beb. Allahu Akbar. Sholatun. Sholat tak? Tidak. Ente ngolok-ngolok malaikat ente. Tahu ngolok-ngolok? Mau kata malaikat, lengar-lengar je. Tahu lengar-lengar? Ente cari di Google tidak ada Pak. Betul? Betul? Ente cari, hello Google, lengar-lengar. Ini bahasa yang sangat subhanallah ya, betul? Apa terjemahan ngar-belengar?
Beling beling lagi nih. Apa beling, Bro? Apa beling? Tambeng, nakal, dul bindul. Iya. Makanya sampai dia dul bindul sholatnya. Oh, dul bindul apa dul bindulnya? Apa Pak dul bindul? Tunduk sul. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tabingkeng. Lengkeng. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah ya. Madura ini terkenal Pak, cinta dengan ulama habaib ya, luar biasa. Kita doakan nih orang-orang Madura, orang-orang Melayu, para suku-suku yang lain diberikan keberkahan oleh Allah ya. Yang penting kita ini mau berbeda suku, yang penting kita tetap satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kita berbeda-beda ya, jangan kita berbeda-beda. Makanya hikmah daripada NU, kita singgung dikit ya, NU sampai saat ini sudah berumur 1 abad Pak. 1 abad ini bukan umur yang mudah. Kenapa bisa bertahan? Karena almarhum pendiri NU Mbah Hashim ini, bagaimana beliau itu bersosial kepada semua manusia ya, tanpa pernah pilih-pilih ya kan? Ya, kalau berbeda agama, lana a'maluna wa lakum dinukum. Ini adalah penerapan daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya alhamdulillah kita doakan nih NU ya, Nahdlatul Ulama diridhoi oleh Allah. Kita doakan mereka-mereka yang terlibat di dalam NU, mudah-mudahan mereka semuanya diberikan keikhlasan untuk terus membangun NU, menyenangkan hati Mbah Hashim. Amin. Mudah-mudahan para kiai-kiai kita, para habaib kita semuanya yang masuk di dalam organisasi NU diberikan keberkahan, panjang umur, sehat walafiat. Ya, ketawa ini tahu dia, mereka ketawa. Makanya saya nggak pakai mikrofon, tahu terekam. Ini lagi live streaming nih dengan media sosial kami, namanya Dawama, Dakwah Mahabbah. Ya, ada saya ngomong. Saya penting tak abidi ini. Jangan diterjemahkan, nggak bisa Google menerjemahkannya. Saya penting tak abidi. Mengabini ben, alhamdulillah. Jasa kasar. Cukup ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah, masya Allah. Mudah-mudahan ya berkah semuanya. Masuk surga semuanya. Panjang umur semuanya. Bisa puasa semuanya. Bisa Idul Fitri semuanya. Semua rumahnya banyak kue nanti. Ente urusan dunia, amin amin amin. Ya, semoga tahajudnya bisa 100 rakaat. Amin dena. Mana compot edung sampai. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, doakan Habib Fahmi, doakan kita ya, mudah-mudahan selalu istiqomah. Doakan pesantren kita Rodatul Muhibbin, doakan majlis kami ya, Miftahus Syafa'ah, dan juga Ustaz Ahmad Maulana dan semuanya kita doakan ya, mudah-mudahan barokah ya. Adik-adik saya pesan nih, adik-adik Habib nih saya pesan, yang belum sholat pulang nanti sholat, jangan tidur dulu sampean, sholat. Orang tuanya yang belum sholat ingatin Pak, sholat kita pelan-pelan nak ya, ingatin sholat. Masalah orang tua yang tidak mau sholat, yang penting sampai ingatin terus, jangan bosan. Itulah manfaat dari hadir majelis. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih atau lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, memberkahi khususnya para pemuda Gang Haji Said. InsyaAllah menjadi pemuda-pemuda yang diandalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan para panitianya diberkahi. Terima kasih banyak, Masya Allah, telah memberikan fasilitas dalam acara ini. Mudah-mudahan panitia dan yang menyumbang dalam mensukseskan acara tersebut insya Allah masuk surga. Amin. Yang terakhir saya tutup dengan cerita, boleh? Baik. Saya ada mendengar cerita, subhanallah,
Cerita ini dikisahkan dari salah seorang Habib ya di dalam tausiah beliau. Ya, Habib bercerita tentang dulu ya beberapa tahun yang lalu ada seorang Habib yang terkenal dengan namanya Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah, pimpinan majlis Rasulullah SAW di kota Jakarta. Habib Munzir ini mengadakan perayaan majlis yang begitu megah dan sangat luar biasa. Beliau hadirkan majlis tersebut di Monas, Pak, monumen nasional yang atasnya ada emas itu ya. Mengadakan majlis besar, ribuan, ratusan ribu yang hadir. Di situ ada para ulama, habaib, kiai, umara hadir semuanya. Para pecinta muhibbin daripada majlis Rasulullah hadir. Tentunya panitia atau ketua panitia ini merasa bangga. Kenapa? Karena majlis beliau dihadiri oleh jutaan, oleh ratusan ribu orang. Dalam hati Habib Munzir ini apa? Subhanallah. Habib Munzir ini orang Masya Allah, Allah yarham. Semoga Allah ridhoi beliau, Allah jadikan kuburan taman daripada taman-taman surga. Amin ya Allah. Dalam hati Al-Habib Munzir saat duduk di depan menghadap ratusan ribu jamaah, dalam hati beliau, ya Rasulullah, ridhoi aku ya Rasulullah. Mudah-mudahan engkau ridho kepada aku ya Rasulullah. Kemudian harapan beliau, mudah-mudahan dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad dan dapat dibanggakan aku karena mengadakan ini majlis. Jadi beliau minta dipuji oleh Nabi Muhammad. Subhanallah, selesai majlis, karena dasarnya beliau ini hatinya orang bersih, hatinya bersih, gak ada hasud, dengki, iri. Beliau pulang, ya, beliau tidur di tengah malam, beliau bangun, bermimpi, ya, bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Bermimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wahai Munzir, aku begitu bangga dengan majlis yang telah diadakan. Senang hatiku, bahagia, lebih kurang bahasa yang seperti itu. Namun kata beliau, aku lebih bahagia dan bangga kepada mereka-mereka yang ikut andil di dalam mensukseskan itu majlis. Siapa mereka yang disebut? Mereka-mereka yang mengamparkan tikar, mereka-mereka yang memasang daripada tarot atau tenda ini, yang memasang daripada sound system. Itu yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas yang di depan ini disebut sedikit aja, Pak. Yang disebut itu tukang tikar, tukang tarot, tukang sound. Itu yang disebut oleh Nabi Muhammad. Bahkan mereka yang mengatur kendaraan parkir, itu yang disebut oleh Nabi Muhammad. Artinya apa? Dari hal yang kecil sekalipun, mungkin di mata manusia ini hal remeh. Tukang parkir, tukang tikar, tukang tenda. Tapi tukang sound jangan diremehkan, Pak. Mau dia merajuk, diputarnya dia habis bisa ngomong ya, Pak. Kita doakan sound system ini. Ya, operator sound system masuk surga dengan sound systemnya, dengan barton-bartonnya. Bartonnya? Oh, Berton. Oh, bukan bar. Berton. Ya. Jadi yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad itu yang kecil-kecil itu, Pak. Ya, makanya yang ngampar tikar, cok sampean, kalau saya ngampar tikar berarti pahala saya kecil. Tidak, Pak. Belum tentu saya yang megang mikrofon pahala saya besar, Pak. Betul enggak? Yang masang terop, jangan kecil hati. Tetap dengan profesi Anda pasang terop yang betul. Hiasi itu terop, tiang-tiangnya hiasi dengan indah. Jangan khawatir dipandang oleh Nabi Muhammad. Yang masang sound system diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan yang parkir sekalipun diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Ini mimpi daripada Habib Munzir, Pak. Kira-kira ada yang tersisa tidak di mata Nabi Muhammad? Tidak, Pak. Bahkan ibu-ibu ya yang duduk setia menunggu pengajian, sabar dia. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah begini begitu, apalagi main lato-lato. Sabar dia. Masuk surga. Ya, masuk surga. Ada orang nanya, Beb, hukum lato-lato apa, Beb? Ya Allah, nanti di rumah aja lah. Kenapa Habib tidak jawab? Karena anak saya masih main juga.
Mungkin kena mata, belum. Betul. Ya, nah, itu mau main-main, tidak mau main udah. Ya, kita doakan para pedagang-pedagang kita, yang pedagang-pedagang yang jual pentol bakar, pentol rebus, pentol goreng, mudah-mudahan laku semuanya. Gerobak-gerobaknya laku, amin. Ya, amin. Nanti yang pulang beli pentol itu, niatkan untuk membantu saudara kita, Pak. Sayangnya saya ini nggak makan, Pak. Kalau saya makan, saya beli segerobak, bener. Iya. Maka kita doakan yang jualan, ya, yang masang bendera ini mudah-mudahan semuanya berkah. Pokoknya tidak ada yang tersisa, semuanya barokah kembali ke rumah ini, ya. Itu saja dari Habib. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ونجاة من النار والعفو عند الحساب وأمان من العذاب. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil. Baik, sebelum saya serahkan kepada yang membawa acara, ada dua pengumuman. Insyaallah Majlis Miftahus Syafa'ah bersama kami, bersama saya dan Ustaz Ahmad, insyaallah tanggal 7 di Gang Damai, belakang Parit Pekong, ya, daerah Parit Pekong Siantan itu, ya, insyaallah di tempatnya Ustadz Sukan. Nah, kita doakan biar sehat walafiat Sukan, ya. Ya, di situ kita akan adakan sholawat akbar di situ. Tanggal 7 tuh hari apa? Alhamdulillah hafal sampai Selasa, ya. Hari Selasa malam Rabu. Kemudian tanggal 10 di Tanjung Raya 1 Gang Dasa Dharma, betul? Ya, itu insyaallah Miftahus Syafa'ah. Saya dan Ustaz Ahmad juga bersama Al-Fadil Al-Adib Kiai Faruq Alawi, Kiai Faruq, ya, dari Sampang, ya, insyaallah akan hadir di Gang Dasa Dharma pada tanggal 10 hari Jumat malam Sabtu, ya. Hadir semua, ya. Bawa benderanya. Tapi ingat, Habib pesan, taati aturan lalu lintas. Taati aturan lalu lintas. Jangan, ya, melawan daripada aturan lalu lintas. Lampu merah berhenti, cekak sampean. Lampu kuning, hati-hati sampean. Lampu hijau jalan. Pakai helm yang para pemuda ini. Kita ini anak majlis taat aturan pemerintah, taat kita, Pak. Untuk lalu lintas taat. Ya, jangan bonceng 3, apalagi bonceng dengan bukan yang muhrim. Kalau yang bini 1, 2, 3 silakan. Asal buat motornya. Itu saja dari saya. Hadanallahu wa iyyakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebarkan nanti di media-media, ya, melalui media Dawama, media Miftahus Syafa'ah, sebarkan semua kebaikan-kebaikan. Tolong jangan menyebarkan berita-berita hoak, apalagi membajak HP orang, jangan, ya. Insyaallah barakah. Itu saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan demikian